Okay, Jazz. Bandung memang memiliki banyak hunian mewah. Tetapi kali ini kami akan menelusuri salah satu perumahan yang bisa dikatakan terlihat sekali perbedaannya antara kawasan elit dan non-elit, yaitu Istana Mekarwangi atau biasa disebut dengan Mekarwangi. Kawasan ini merupakan perumahan kawasan elit yang dikelola oleh Istana Group di daerah Bandung yang berada di Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojonggede Kidul. Istana Mekarwangi merupakan perumahan kelas menengah atas dengan hunian megah dengan rata-rata berlantai 2 yang dilengkapi oleh carport dan juga taman. Perumahan elit ini mengusung konsep modern yang ditunjang dengan berbagai fasilitas yang membuat para penghuni semakin nyaman mendiami perumahan ini. Di antaranya adanya sarana olahraga dan pendidikan yang sangat memadai, seperti hadirnya TK hingga SMA seperti BPK Penabur, Harapan Kasih, dan Bintang Mulia. Ya, perkenalkan saya Muhammad Egi. Kalau kerja baru 2 tahun di sini, maju ke 3 tahunan sih. Asli dari Katapang, Soreang. Pertama-tama kan ini masuknya Mekarwangi. Cuman yang dikenal oleh semua orang itu bahwa daerah sini tuh Singasana, padahal Singasana sebelah sananya ini Mekarwangi. Nah, setahu saya rumah-rumah di sini dulunya dipegang oleh developer. Nah, beberapa tahun kemudian jadi masing-masing rumah itu masing-masing blok itu pasti ada yang beda. Kayak ini ruko bentuknya kayak gini, terus sebelah sananya rumah bentuknya beda lagi tapi jalannya sama gitu. Nah, pertanyaannya kenapa lo bisa gitu? Cuma kembali lagi ke pihak developer. Terus zaman makin ke sini dikarenakan yang mungkin yang sewa udah jadi hak milik, makin ke sini dilepas oleh developer. Jadi sekarang itu yang pegang kepengurusan khususnya di Jalan Mekar Agung ini oleh warga setempat di sini dinamakan paguyuban. Nah, selanjutnya antara perbedaan pembangunan di sini tuh kembali lagi kepada pihak pemilik pribadinya, mau dibentuk gini, dibentuk gitu. Jadi nggak harus laporan dulu ke mana ini, dan udah jadi hak pribadi. Jadi kayak bangunan itu emang dari pihak sana bukan gara-gara ada sesuatu gitu ya? Enggak, ya betul. Jadi dari dulunya lah. Terus menurut Bapak kasusnya ini kan bisa lihat ada perbedaan kan? Ya. Bapak ini harus jadi perhatian pemerintah Indonesia nggak? Yang kan ini udah lagi pemilu nih. Nah, menurut Bapak gimana nih? Apakah harus jadi fokus yang nomor 1 atau nomor sekian untuk diselesaikan atau kira-kira diseimbangkan lah perbedaan ini? Sebetulnya saya juga sebelum jadi security di pemerintahan desa gitu, bergaul lah istilahnya gitu, yang mencari pengalaman. Kalau semacam bantuan sosial gitu, terkadang orang kok yang punya motor yang dapat bantuan, kok yang punya rumah yang dapat bantuan. Akhirnya RT RW yang disalahkan. Ini sepengetahuan saya, silakan Allah mungkin bahwasanya lebih tahu. Itu bukan karena kesalahan dari RT RW sebetulnya. Kenapa? Itu sistem dari pusat langsung. Setahu saya RT RW ya khususnya dari RT itu udah susah payah untuk mengajukan orang yang benar-benar tidak mampu untuk mengajukan mulai dari tingkat desa atau kelurahan ke kecamatan, terus ke kabupaten, ke dinas sosialnya. Itu setahu saya silakan tanyakan, itu RT sudah maksimal untuk mengajukan, cuma nggak bisa apa-apa, kadesnya aja, kelurahannya aja nggak bisa memutuskan detail itu. Tetap yang memutuskan itu adalah sistem. Makanya kemarin kasus COVID banyak satu kakak atau satu orang yang mendapatkan bantuannya itu bukan dari satu, dari LT dan lain-lain lah, banyak bukan dari satu aja. Walaupun banyak kesenjangan sosial di sini dan cukup kontras dengan kehidupan dan gaya hidupnya di sini, menurut saya masih tidak ada diskriminasi ataupun konflik di antara warga perumahan dan warga kampung juga. Karena misalkan kalau jika di komplek ini ada acara, misalnya acara 17 Agustus, pihak
perumahan juga memperbolehkan warga-warga yang di luar perumahan untuk ikut, dan juga fasilitas-fasilitas seperti puskesmas dan juga satpam di sini juga ada yang memperbolehkan warga di luar perumahan untuk menggunakannya. Halo, nama saya Yayat Sumayat. Saya pernah berkunjung ke Mekarwangi. Dan menurut saya di Mekarwangi tidak ada kesenjangan sosial karena saya tidak pernah ke daerah-daerah yang terpencilnya. Saya cuma pernah ke daerah-daerah utama di daerah Mekarwangi. Di dalam satu kawasan yang terdapat perumahan-perumahan elit ini disertai juga dengan gang-gang kecil yang dipenuhi oleh pemukiman warga yang berada berdekatan. Sangat terlihat sekali perbedaannya. Kawasan elit terlihat sangat rapi, sedangkan di sisi gelapnya terdapat rumah kecil yang terlihat tak beraturan. Hal ini membuat masyarakat tidak memilih hak dan akses yang seharusnya mereka dapat.